Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam kegiatan podcast SMK Negeri 1 Bangkinang dalam acara Bincang-Bincang Santai. Pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah mengenai bidang kehumasan. Nah, apa saja yang ingin disampaikan, ya, yang ingin ditanyakan mewakili pertanyaan masyarakat di sini nanti akan kita bincang-bincang bersama. Nah, acara ini bisa disaksikan oleh masyarakat Kabupaten Kampar, terutama adik-adik kita yang ada di SMK Negeri 1 Bangkinang. Ya, kepada adik-adik bisa memutar siaran radionya ya di acara siaran radio di Gaung Raka FM 9,2 MHz, yaitu di radio SMK Negeri 1 Bangkinang. Nah, silahkan diputar channelnya. Baiklah, pada pagi hari ini bersama saya Siti Rohimah, guru SMK Negeri 1 Bangkinang. Untuk beberapa waktu ke depan kita akan melakukan bincang-bincang santai yang berhubungan di bidang kehumasan. Nah, banyak nih pertanyaan dari masyarakat, khususnya orang tua siswa, orang tua peserta didik kita. Nah, yang ada di bidang kehumasan ini seperti apa sih? Nah, kan seperti itu ya adik-adik. Kemudian bagaimana prospek kedepannya setelah adik-adik itu selesai mengikuti pendidikan di SMK ini? Nah, dalam hal itu akan dibahas pada bidang kehumasan. Nah, saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita. Kita sapa dulu Ibu Nuraida Abdullah. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan. Nah, beliau ini akan menyampaikan beberapa nanti mewakili pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Kampar khususnya, terutama adik-adik kita yang bersekolah di SMK ini maupun yang mau memasuki ya, yang baru mendaftar di SMK ini. Nah, bagaimana saja tentang peraturan yang ada di kehumasan itu yang ada di SMK, kegiatan apa saja gitu. Nah, diawali dalam materi ini adalah tentang peraturan juknisnya Bu, untuk di kehumasan ini bagaimana Bu? Iya. Apakah ada diatur gitu? Iya. Bagaimana Terima juknis? kasih Bu Silakan Siti. dijelaskan. Ya, kita sebagai Wakahumas SMK Negeri 1 Bangkinang dalam melaksanakan tugas kita dilindungi oleh payung hukum, yaitu berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang terakhir, adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kita berbuat, kita bertindak, kita melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah bidang pendidikan. Kita tidak berdiri sendiri, kita ada payung hukumnya Bu ya, yang mendasari kegiatan yang kita laksanakan. Jadi terarah Bu ya. Terarah. Nah, kita tidak berjalan begitu saja, tetapi ada payung hukum yang telah melindungi kita. Iya. Nah, itu tadi adalah tentang payung hukumnya Bu. Nah, Iya. sekarang begini Bu, yang di Humas ini Bu kan ada program kerjanya tuh ya Bu ya, di Iya, SMK iya. ini ya. Nah, supaya masyarakat sendiri tahu. Nah, apa Iya. saja sih program kerja yang ada di SMK ini? Iya. Baiklah Bu Siti. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas mempunyai program kerja antara lain yang pertama
menjalin hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, baik swasta, lembaga terkait, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat. Jadi Bu, kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah, dengan swasta, dengan DUDI, dan lembaga-lembaga mungkin bisa kemasyarakatan dijelaskan lainnya. nanti kepada orang tua DUDI, kata Ibu di situ ada kata-kata Oh, DUDI. Nah, coba iya, dijabarkan Bu. iya Bu Siti. Kalau yang namanya SMK itu kita ujung-ujungnya adalah dunia kerja. Oke. Nah, jadi yang tamatan SMK, siswa kita yang tamat SMK, bisa dia mau bekerja, bisa dia mau kuliah. Jadi sebelum anak kita tamat, mereka itu diperkenalkan dulu dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu tadi Bu ya, DUDI itu adalah dunia usaha, dunia industri. Dunia usaha dan dunia industri. Iya. Jadi anak kita yang telah melaksanakan pendidikan sekitar 2 tahun, itu nanti untuk tahun berikut, untuk semester berikutnya, mereka itu kita terjunkan ke lapangan. Mereka diterjunkan ke dunia usaha dan dunia kerja untuk mensinkronisasikan antara materi yang diperoleh di sekolah dengan apa yang akan ditemuinya di dunia kerja, di lapangan. Maka itulah kita harus ada menjalin kerjasama yang baik dengan dunia usaha dan dunia industri. Tentunya sudah ada hubungan kerjasama dengan dunia usaha. Oke. Selanjutnya kita juga mengundang kepala-kepala instansi pemerintah, kepolisian, kemudian juga komite sekolah untuk menjadi pembina upacara. Pada hari-hari tertentu. Upacara Senin pagi itu tidak hanya pembinanya itu dari ruang lingkup sekolah kita, ya, tetapi kita juga mengundang dari kepala-kepala instansi lain yang terkait dengan dengan sekolah kita. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan kunjungan sosial ya Bu ya. Sosial itu yang paling utama, itu yang paling utama. Sosial ya Bu, pada masyarakat. Menghubungkan masyarakat Bu ya. Iya, menghubungkan sekolah kita dengan masyarakat. Iya. Kemudian juga kita ada kegiatan Dharma Wanita Bu Siti ya. Nah, iya. Tetap aktif yang dikepalai oleh Ketua Dharma Wanita kita, yaitu istri dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kita juga di akhir pembelajarannya nanti kita juga mengadakan PKL. PKL itu apa? PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Mungkin nanti kedepannya bisa dijelaskan. Iya, nanti ada kita akan menjelaskannya secara rinci. Apa itu? Kan siswa yang akan masuk sekarang kan mungkin penasaran ya, di SMK itu biasanya ada kegiatan PKL. Iya. Nanti secara lebih mendalam nanti akan dibahas di sini. Iya. Makanya jangan kemana-mana ya adik-adik, tetap dengarkan radio SMK kita. Iya. Tentang program kerja ini Bu, ada lagi? Program secara umumnya mungkin itu ya Bu Siti ya, yang sedang dan yang akan kita laksanakan. Kegiatan ini ada yang sedang berlangsung, ada yang sudah kita laksanakan, dan ada yang masih dalam rencana karena tahun ajaran kita masih dalam pertengahan. Jadi masih ada program ini yang harus kita laksanakan untuk masa-masa berikutnya atau kegiatan berikutnya. Itu tadi program kerja Bu ya. Nah sekarang ini di Humas ini kan memang harus memegang tugas pokok yang memang benar-benar harus dikerjakan ya Bu ya oleh bidang Humas ini Bu ya. Nah Ibu perlu menjelaskan kembali kepada masyarakat itu tugas pokok ya, tugas pokok Ibu sebagai wakil Humas itu, silakan Bu. Baik Bu Siti, saya sebagai wakil kepala sekolah bidang Humas, itu tugas pokok saya yang pertama adalah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas hubungan masyarakat, industri. Kemudian yang meliputi di dalamnya menyusun dan melaksanakan program kerja, mengarahkan, membina, dan memimpin, serta mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas khususnya di bidang hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu yang
Itu adalah tugas pokok saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas di SMK Negeri 1 Bangkinang ini. Iya. Kemudian yang kan ada tuh tanggung jawab Bu ya, ada tugas, ada tanggung jawab. Nah, seperti apa tuh tanggung jawab Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah? Oke Bu Siti. Adanya tugas tentu adanya pertanggungjawaban. Ya. Adapun tanggung jawab yang harus saya emban dalam melaksanakan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Bangkinang ini, yang pertama, tercapainya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dan dengan masyarakat secara baik. Jadi apabila nanti kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri itu sudah terjalin dengan baik, maka itulah baru tanggung jawab saya itu terasa penuh. Yang kedua, saya sebagai Wakil Humas juga bertanggung jawab untuk menerjunkan siswa-siswi kita ke dunia kerja untuk melaksanakan PKL. Ini yang menarik nih Bu ya, PKL. Ini yang membedakan sekolah SMK itu dengan sekolah yang lain. Inilah yang membedakannya SMK itu dengan SMK. Kalau kita sebagai siswa SMK, setidaknya siswa kita sudah punya bekal, sudah punya skill yang bisa nanti kita pakai sebagai bekal apabila kita nanti telah tamat di SMK ini. Kemudian juga mengupayakan supaya sekolah kita itu dikenal oleh masyarakat umum. Ini salah satu kegiatan kita, adanya bincang-bincang santai dengan adanya radio ini adalah salah satu bentuk promosi kita kepada masyarakat umum bahwa sekolah kita SMK Negeri 1 Bangkinang ini adalah salah satunya sekolah yang terbesar di SMK di Kabupaten Kampar. SMK Negeri 1 Bangkinang juga merupakan sekolah rujukan ya Bu Siti ya. Kemudian juga kita bertanggung jawab untuk melaksanakan BKK Bu Siti. BKK. Ada lagi ya istilah BKK Bu ya dalam BKK itu adalah bursa kerja khusus Bu Siti. Yang mana BKK ini adalah suatu bentuk kerjasama yang unggul dalam pelayanan di bidang ketenaga kerjaan. Jadi dalam BKK ini di situ include di dalamnya adanya kita melaksanakan MOU. Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, baik dalam bentuk peletakan siswa kita untuk PKL ataupun nanti untuk penampungan siswa kita setelah tamat di sini. Jadi sekolah siswa kita yang sudah tamat ini bisa dipekerjakan di tempat mereka magang. Bisa. Jadi kita di sini mengadakan MOU dengan beberapa dunia usaha dan dunia industri, yang mana di dalam MOU itu yang pertama penetapan siswa kita PKL di sana, dan yang kedua tidak menutup kemungkinan siswa kita bisa diterima sebagai tenaga kerja di sana setelah tamat SMK. Beruntung sekali Bu ya siswa-siswa kita yang ingin masuk ke SMK ya. Iya, sangat beruntung sekali. 10 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Bangkinang ini 75% sudah mengadakan MOU dengan dunia usaha dan dunia industri. Sudah banyak yang berhasil, Bu. Kalau untuk jurusan TBSM itu MOU-nya dengan Astra Honda sudah tingkat nasional, Bu. Tingkat nasional, Bu ya. Iya. Kalau untuk kendaraan ringan, MOU-nya itu sudah dengan Agung Automal, Bu. Jadi perusahaan-perusahaan besar sudah include di dalam sekolah kita mengerjakan MOU untuk sebagai realisasi nanti siswa kita setelah tamat di SMK Negeri 1 Bangkinang ini. Jadi prospeknya memang cukup bagus Bu Siti ya. Iya. Kedepannya ya Bu ya. Jadi tidak ada ruginya siswa kita masuk ke SMK kan itu. Karena apa, peluang kerjanya itu besar ya Bu ya. Sangat besar sekali. Sangat besar. Apalagi
apalagi ya jurusan yang di SMK ini banyak sekali. Nah, nanti adik-adik bisa masuk sesuai dengan minat dan bakatnya ya, jurusan apa yang diinginkan seperti itu. Jadi nanti, nah tentang PKL ini tadi Bu, kita lebih membahasnya lagi mungkin ya Bu ya. Adik-adik ada yang bertanya-tanya PKL itu seperti apa sih di lapangan? Apakah mereka hanya dilepas seperti itu saja? Rasanya kan tidak seperti itu Bu ya. Mungkin mereka apakah ada pembimbingan atau pengantaran? Itu perlu dijelaskan Bu. Mungkin biar supaya adik-adik siswa kita ini mereka merasa tidak merasa takut untuk berangkat ke lapangan itu. Mereka merasa siap. Silakan Ibu. Oh begini Bu Siti. Untuk melaksanakan PKL kita perlu persiapan dulu. Sebelum anak diberangkatkan itu ada pembekalan dulu Bu Siti. Anak dibekali materi-materi, dibekali tata tertib dan hal-hal yang kira-kira diperlukannya nanti di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian setelah anak kita bekali, mereka itu diantar Bu Siti. Ada nanti ditunjuk sebagai guru sebagai pembimbingnya, mereka diantar nanti ke tempat dia PKL. Ke lapangan pekerjaan. Di mana dia PKL tidak dilepas begitu saja tidak Bu ya. dilepas begitu saja Bu Siti. Dia diantar. Nanti setelah diantar sudah ada serah terimanya dengan Dudi. Baru siswa kita bekerja. Kemudian setelah 1 bulan mereka PKL, nanti dikunjungi lagi Bu Siti. Ada pembimbingan. Dipantau lagi. Mereka tidak dibiarkan saja. Bagaimana perkembangannya, apakah nanti kedisiplinannya bagaimana, kehadirannya bagaimana, kemudian etos kerjanya di dunia usaha itu seperti apa. Itu ada nanti pembimbingan dari pembimbing dari sekolah perjurusan masing-masing. Kemudian selama dia PKL itu, kalau dia PKL-nya selama 3 bulan, pembimbingannya 1 kali Bu Siti. Pengantaran 1 kali, nanti pembimbingan 1 kali, kemudian untuk 3 bulan terakhirnya mereka dijemput. Ada penjemputan lagi Bu ada ya. penjemputan lagi. Istimewa. Di sini siswa kita itu kita istimewakan Bu ya. Kita berikan pelayanan yang prima terhadap siswa kita. Semoga mereka itu dapat tenang, nyaman dimanapun dia berada, baik di sekolah maupun di dunia usaha dan dunia industri di tempat mereka PKL. Oke Bu ya. Itulah tadi mungkin ya tentang PKL, kemudian bursa kerja khusus ini tadi sudah disampaikan Bu ya. Oh iya, bursa kerja khusus ini juga ruang lingkupnya itu ada penelusuran tamatan Bu Siti. Jadi kita sudah mendata siswa-siswa kita yang tamat di sini, berapa persen dia yang bekerja dan di mana dia bekerja, kemudian berapa persen pula dia yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada juga Bu ya, tidak hanya khusus terpaku untuk bekerja mereka ya. Jadi SMK ini ada 2 keunggulan Bu Siti. Keuntungannya. Mau bekerja mau kuliah juga tidak ada masalah Bu Siti. Jurusan apapun yang ada bisa masuk. Ya, tidak tertutup khusus jurusan yang ada dia masuki di SMK. Untuk kuliah bebas memilih mau kemana. Ya, itulah bagusnya. Kami rasa sudah terlalu panjang pembicaraan kita Bu ya, untuk bincang-bincang santai ini ya. Waktu jualan ini mungkin Bu yang memisahkan kita. Mungkin ada sebagai untuk informasi terakhir mungkin yang akan Ibu sampaikan, kira-kira ada untuk menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Begini ya Bu Siti, dari bincang-bincang yang telah kita lakukan tadi dapat kita simpulkan yang pertama bahwa kita sebagai institusi di SMK Negeri 1 Bangkinang ini tidak berjalan sendiri, tapi kita ada dasar hukum, ada payung hukum yang mengayomi kita. Kemudian kita juga punya program kerja, yang program kerja itu mudah-mudahan dapat kita laksanakan dan mudah-mudahan juga dapat tercapai sesuai dengan kemampuan kita, dan kita doakan itu berjalan secara maksimal. Kemudian dalam program kerja itu di dalamnya ada nanti tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wakil kepala sekolah di bidang humas,
Kemudian di sini dalam tugas dan tanggung jawab itu berpeluang besar juga mengarahnya kepada kegiatan kesiswaan kita, yaitu masalah kegiatan PKL. Kemudian nanti juga mengarah kepada BKK, bursa kerja khusus. Masyarakat dan adik-adik kita ini sudah paham ya tentang kegiatan apa saja yang berkaitan dengan di kehumasan ini. Nah, mungkin ada mau ditutup dengan pantun atau bagaimana, Bu? Oh, silakan Bu Siti. Saya sebagai seorang Melayu ya, Oke, iya, ini ciri khas Ambar nih, Bu ya. Iya, ciri khas Melayu ya. Saya akan menutup perjumpaan kita pagi ini dengan pantun. Ke pasar Bangkinang membeli semangka, tidak lupa membeli mangga. Ayo adik-adik masuk SMK, jadikanlah orang tuamu bangga. SMK Negeri 1 Bangkinang, mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.